Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Semesta Gaib Gunung Kerinci. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diari. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Seketika seluruh istana Zen dipenuhi oleh sosok yang sudah bersiap menyerang mereka. Di atas istana, senjata sudah mengarah dan siap melepaskan. Gila, pasukan dari mana mereka? Mereka berhasil menerobos hutan pedang. Luar biasa memang. Tapi mereka akan berakhir di sini. Kami dari negara Singa Terbang. Negara? Tori membenarkan. Maaf, negara Singa Terbang. Dan aku Gabon, dari klan Barba. Katakan kepada Roka, aku datang. Ucap Gabon. Memangnya kau siapa ingin menemui leluhur kami? Pergilah, jangan buat masalah. Iya, pergilah. Tempat kami bukan sembarangan dikunjungi. Hentikan kalian, kata salah satu makhluk yang bernama Rozan. Ah, Tuan Rozan. Tuan Ros. Buka gerbangnya, perintah Rozan. Baik, Tuan. Pintu istana terbuka. Suara gesekan besi terdengar nyaring yang membuat telinga geli mendengarnya. Dari dalam istana keluar sosok misterius. Dengan jubah hitam, wajahnya tertutup, hanya terlihat matanya saja. Silahkan masuk, tuan-tuan. Leluhur menunggu Anda, ucap Rozan. Terima kasih. Semuanya memasuki istana. Rozan mengantar Gabon dan Tori menuju ke tempat Roka. Sedangkan pengikut Tori lainnya berada di tempat yang berbeda. Siapa namamu? Tanya Tori. Rozan, jawabnya singkat. Sikapmu tidak jauh berbeda dari Roka, saut Gabon. Rozan hanya sedikit melirik. Silahkan masuk. Beliau menunggu di dalam, ucap Rozan yang kemudian pergi. Lama tidak bertemu, Gabon, kata seorang dengan suara yang serak, yaitu Roka. Ya, lama tidak berjumpa, kawanku. Roka, bayangan abadi, balas Gabon. Kau masih ingat saja, Gabon, palu penghancur, ucap Roka. Mereka bernostalgia. Tori hanya diam, tidak ingin mengganggu momen penting mereka. Ah, Roka, kenalkan, dia adalah Tori, penguasa negara Singa Terbang. Salam, Tuan, ucap Tori. Ah, ya, aku tahu. Singa Terbang sering dibicarakan akhir-akhir ini, kata Roka. Roka, aku tidak ingin berlama-lama. Kedatanganku ke sini ingin minta bantuan dan dukunganmu. Pertama, kami ingin menyatukan seluruh makhluk di dunia ini. Lalu, menaklukkan dunia ini. Belum sempat Gabon menjelaskan keseluruhan, langsung dipotong oleh Roka. Ah, benar. Gabon, kita tidak semudah dulu. Mungkin kau bisa mencapai tahap kekuatan puncakmu dengan mengorbankan sisa hidupmu. Tapi berbeda denganku. Aku tidak bisa sepertimu,
Meskipun aku mampu mempertahankan wujudku, semakin hari aku semakin lemah. Sebutan abadi buatku tidaklah benar. Aku memang bisa memperpanjang umur, tetapi semakin lama kemampuanku juga semakin berkurang. Dan akhirnya aku akan mati juga. Jelas Roka. Ya, aku memahami situasimu, Roka. Sebetulnya aku sangat ingin sekali keluar dari dunia ini. Bagaimana nasib Clan Zen setelah kepergianku? Sepertinya tidak akan terjadi apa-apa, sahut Tori yang kemudian menjelaskan perbandingan waktu di dunia tersebut dan juga awal dia melakukan perjalanan ke pegunungan Nadi Iblis. Semua itu hanya perkiraanmu saja. Bagaimana jika hal itu tidak sesuai yang kau harapkan? Kata Roka. Benar, tapi adik Gabon di alam Jagratara adalah bawahanku. Itu sudah cukup membuktikan bahwa dunia luar buku ini jauh lebih lambat waktunya. Jelas Tori. Saat kau memasuki pegunungan Nadi Iblis, apakah rekanmu bisa dipercaya? Jika kau benar-benar masuk ke dunia ini, mengikuti instruksi dari buku tersebut, bukan karena Dead Soul, maka buku tersebut akan terbuka. Dan harus ada seseorang yang menjaga buku tersebut tetap terbuka. Jika buku itu tertutup, selamanya kau juga akan terjebak di sini, kata Roka. Roka adalah satu-satunya makhluk yang memasuki dunia buku jiwa melalui instruksi dari buku jiwa. Saat itu sebenarnya penguasa Jagratara berhasil mengalahkan semua Dead Soul. Hanya sisa Roka dan penguasa Jagratara. 8 orang lainnya lenyap terkena sabitan Dead Soul. Saat itu Roka menawarkan diri ingin memasuki buku jiwa untuk mencari 8 rekannya yang terjebak di buku jiwa. Saat Roka masuk dan berhasil mengumpulkan semua rekannya, tinggal selangkah lagi mereka akan bebas. Tiba-tiba jalur menuju keluar dari dunia tersebut terputus, yang artinya ada bukunya tertutup. Entah itu sengaja ditutup atau tidak, semua itu hanya penguasa Jagratara yang tahu. Dari kejadian tersebut, semuanya menjadi saling menyalahkan, yang akhirnya 9 orang tersebut terpencar. Kami saat itu 10 orang. Memang ada 1 orang pengkhianat, tapi sudah kami bereskan. 4 lainnya adalah bawahanku yang tidak akan mungkin berkhianat. 2 lainnya rekanku yang pastinya bisa dipercaya. Lalu aku dan istriku. Dan 1 sosok lagi yang baru aku kenal, tapi aku rasa dia juga bisa dipercaya, ucap Tori. Aku juga sangat percaya kepada penguasa Jagratara saat itu. Bisa dibilang kami dekat, tapi nyatanya dia mengkhianati kami, kata Roka. Aku paham maksud Anda, tapi meskipun kami baru kenal, sosok itu tahu lebih banyak tentang buku jiwa. Katanya ayahnya terjebak di dalam buku jiwa. Dia mendapatkan kesadaran itu sebelum ayahnya masuk ke buku jiwa. Dia menolak, mengatakan siapa ayahnya dan dari klan mana dia berasal. Jelas Tori. Sebutkan, siapa namanya? Roka seketika gemetar. Makhluk itu cukup misterius. Aku yakin dia seorang wanita, dan dia mengatakan bahwa namanya adalah Raka. Roka terdiam, tubuhnya semakin gemetar. Dia tidak pernah menyangka selama jutaan tahun sudah berlalu. Akhirnya dia mendengar sebuah nama yang sangat dia rindukan. Roka duduk lemas. Dia tidak menyangka anak perempuannya
yaitu Raka, akan mencari dirinya. Roka adalah kepala suku klan Zen, generasi keempat. Klan Zen adalah klan pembunuh yang sudah ada pada era 99 kerajaan. Klan Zen juga tidak terikat dengan wilayah manapun dan tidak berpihak dengan siapapun. Tidak banyak yang tahu tentang klan Zen karena mereka memang sengaja menutup diri dari dunia luar. Namun klan Zen memiliki sebuah organisasi yang terkenal yang disebut Zendan. Zendan adalah organisasi yang menyediakan jasa seperti pengawalan, mata-mata, bahkan pembunuhan. Klan Zen maupun organisasi Zendan tentunya bukanlah bagian dari Jagratara. Hanya saja Roka sangat mengenal baik penguasa Jagratara. Setiap ada ekspedisi atau misi di Jagratara, klan Zen selalu diundang untuk ikut serta. Roka pastinya tidak menyangka jika putrinya akan mencarinya. Sebetulnya sebelum bertemu Tori, Raka juga sudah berkali-kali menjelajahi ke pegunungan Nadi Iblis untuk mencari keberadaan ayahnya. Sudah beberapa kali berganti-ganti tim, tetapi tidak menemukan petunjuk yang pasti tentang ayahnya. Yang akhirnya Raka bertemu kelompok Tori. Baiklah, aku akan berusaha membantu kalian. Kalian pergilah di kerajaan Jarga, kerajaan Babut, dan Zenoid. Serahkan padaku, kata Roka. Sebetulnya aku masih kurang akur dengan Jorga. Kenapa tidak kau saja yang menemui Jorga? Balas Gabon. Kau lebih paham watak Jorga. Mungkin kau tidak bisa meyakinkan Jorga, tapi penguasa singa terbang ada kemungkinan karena mereka sama-sama dari klan naga, jelas Roka. Baiklah, akan kami coba. Jika begitu, akan pergi. 10 hari lagi kita bertemu di Gurun Tulang, ucap Gabon. Tori dan rombongannya meninggalkan kerajaan Zen. Usaha mereka tidak sia-sia. Mereka mendapatkan dukungan dari Roka dan tinggal menuju ke kerajaan Jarga. 10 hari kemudian, mereka akan berkumpul di Gurun Tulang. Gurun Tulang adalah gurun pada umumnya. Hanya saja banyak sekali mayat yang terkubur di gurun tersebut. Tori dan Gabon beserta rombongannya langsung menuju kerajaan Jarga. Kerajaan ini terletak di wilayah paling panas di dunia tersebut, yaitu berada di pusat gunung berapi yang paling ganas. Untuk sampai di puncak kerajaan Jarga, mereka harus melewati lereng kematian. Disebut lereng kematian karena banyak sekali hewan-hewan kuat dan makhluk asli dunia tersebut yang menjaga lereng tersebut. Salah satunya adalah makhluk dari klan batu, mata iblis, kuda pemburu, buaya raksasa, serigala iblis, ular piton besi, dan masih banyak lagi. Melewati lereng kematian juga tidak bisa terbang di atasnya, karena tumbuhan di sana sangat tinggi hingga hampir menembus awan. Hanya klan Jarga yang mampu terbang melewati lereng kematian, karena klan Jarga adalah klan naga bersayap. Beberapa saat kemudian, rombongan Tori sampai di depan lereng kematian. Tidak ada yang istimewa dengan lereng tersebut. Hanyalah hamparan hutan yang lebat dan tinggi. Dari seluruh dunia tersebut, lereng kematian adalah tempat paling indah dan paling mematikan. Tumbuh-tumbuhan menjulang tinggi. Pohon-pohon besar terlihat kokoh, serta ada beberapa suara seperti suling dan trompet berpadu. Suara-suara tersebut terjadi secara alami. Banyaknya pepohonan besar
hingga celah-celahnya menimbulkan suara yang terkesan mencekam. "Gabon, yakin ingin masuk hutan ini?" tanya Tori. "Tidak, firasatku buruk tentang hutan ini," jawab Gabon. "Terus bagaimana? Mau lanjut atau kembali dulu?" "Kita sudah sejauh ini, kita lanjutkan." Gabon sebetulnya tidak yakin. Dia ragu-ragu ingin memasuki hutan tersebut, mengingat tubuh besarnya akan sulit bergerak jika masuk ke dalam hutan. "Apa kau yakin? Tahu jalannya, Gabon?" "Tidak juga. Aku pernah ke sini beberapa kali dulu, tapi jelas sudah banyak berubah. Jalur menuju puncak mudah dicari. Yang jadi masalah adalah penghuni hutan ini cukup merepotkan." "Wah, benarkah? Sosok sepertimu saja bisa kerepotan. Bukankah ini berbahaya?" "Perlu kau tahu, penghuni asli dunia ini memang sangat kuat. Belum lagi yang menjaga puncak dunia ini." "Apa kau pernah berhadapan dengan penjaga puncak dunia ini?" "Belum pernah. Tapi melihatnya sudah. Sosoknya mirip seperti Dead Soul. Hanya saja kemampuannya mungkin 10 kali lipatnya. Aku masih ingat. Energinya bahkan membuatku merinding saat itu." "Sekuat itukah penjaga dunia ini?" Cukup lama mereka berada di dalam hutan. Tidak ada gangguan yang berarti. Hening dan sepi. "Berhenti semuanya," ucap Gabon. Lalu dia jalan ke depan seorang. Ada sosok hitam seperti bayangan. Semuanya tidak menyadari, kecuali Gabon. Sosok itu adalah serigala iblis. Gabon berhasil menangkap salah satunya dengan tangan kirinya. Saat serigala itu mencoba untuk menyerangnya, Gabon meremasnya hingga tulang lehernya patah dan mati. Gabon hanya memberikan contoh kepada serigala lainnya yang telah mengintai mereka sejak memasuki hutan. Serigala iblis hampir mirip dengan serigala darah. Bedanya serigala iblis lebih suka berkelompok, seperti halnya serigala pada umumnya. Sedangkan serigala darah hidup secara individu. "Ayo lanjut," ucap Gabon. Saat mereka melanjutkan perjalanan, rombongan serigala iblis masih mengikuti mereka, mencari kesempatan untuk menyerang. Tapi tidak ada kesempatan bagi serigala iblis untuk menyerang. Mereka terpaksa berhenti mengikuti karena menyadari yang dilewati bukan lagi wilayahnya. "Hati-hati dengan tombak mereka." Pertempuran akhirnya tidak bisa dihindari. Mereka memasuki wilayah kuda pemburu. Bukan seperti kuda pada umumnya. Mereka pemakan segalanya dan sangat suka dengan jiwa makhluk hidup. Kuda pemburu sebetulnya lemah, lebih lemah dari serigala iblis. Tapi yang paling merepotkan adalah lemparan tombaknya. Akurasinya sangat tinggi dan kecepatannya sangat luar biasa. Pastinya, kuda pemburu bukanlah tandingan pasukan yang Tori bawa. Dalam sekejap, beberapa kuda pemburu binasa. Yang merepotkan akhirnya muncul, ucap Gabon. "Siapa yang kau maksud, Gabon?" tanya Tori. "Lihat saja sendiri sebentar lagi." Terdengar seperti suara pir yang berulang kali. Semakin lama suara itu semakin jelas. Lalu muncul sosok menjijikkan. Dia melompat-lompat dengan tentakel yang ada di tubuhnya. Memiliki mata besar di perutnya dan menggenggam 2 buah bola kristal seperti mata. Sosok ini disebut mata iblis penghancur. "Serahkan padaku makhluk ini. Aku tidak ingin menyanyiakan waktuku,"
kata Gabon. Baiklah, hati-hati Gabon. Kemari kau makhluk gendut. Gabon langsung menantang makhluk itu. Seluruh tempat bergetar dan palu besarnya menyentuh tanah. Kedua tangan makhluk itu mengeluarkan sinar panas yang membakar apapun yang tersentuh. Pastinya Gabon dengan mudah menghindarinya. Saat makhluk itu ingin mengeluarkan mata yang ada di perutnya, Gabon sudah berada tepat di depannya. Sosok gendut itu langsung gepeng terkena palu penghancur milik Gabon. Akan sangat merepotkan jika makhluk itu sampai mengeluarkan mata dari perutnya. Mata di perutnya bisa menghancurkan apapun yang dilihatnya. Mata iblis penghancur adalah salah satu makhluk terkuat yang berada di dunia tersebut. Gabon dahulu pernah berhadapan dengan mata iblis penghancur. Dia hampir saja celaka karena menahan serangan dari mata utamanya. Tidak mudah sebenarnya mengalahkan mata iblis penghancur. Tapi jika itu, Gabon tentu dia punya caranya untuk mengalahkannya dengan cepat. Kita lanjutkan, lebih cepat lagi. Jangan sampai bertemu sosok yang lebih merepotkan lagi, kata Gabon. Untuk lebih efisien, mereka akhirnya terbang menunggangi singa bersayap. Mereka terbang rendah, meskipun ada beberapa makhluk yang mengejar dan menyerangnya. Semua itu bisa diatasi oleh busur pajang. Akhirnya mereka bisa melewati lereng kematian dan tiba di jalur kerajaan Jarga. Keadaannya sungguh parah. Semuanya hanya bebatuan dan tanah yang hitam dan tandus. Bahkan beberapa tanah menganga, mengeluarkan lumpur panas yang mendidih. Terlihat di puncaknya, berdiri bangunan istana yang dikelilingi oleh danau magma. Itulah istana kerajaan Jarga. Mereka tiba di jalan utama menuju istana Jarga. Melihat dari kejauhan, istana yang berdiri di atas danau magma yang mendidih. Meskipun sudah jelas tujuan mereka, tidak mudah untuk sampai di istana Jarga. Selain penghuni klan Jarga, ada beberapa sosok yang tinggal menjaga kawasan tersebut. Sosok itu adalah seekor serigala berkepala 3, mampu menyemburkan api, dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Hewan ini memiliki ukuran tubuh yang besar, selalu lapar dan sangat agresif. Hewan ini disebut Beros. Apakah aman, Gabon? Tanya Tori. Tidak, akan sangat beresiko. Jika berdua yang akan pergi, biarkan mereka menunggu di sini, balas Gabon. Baiklah, ayo berangkat. Situasi di sini memang akan membahayakan pasukan kita jika nekat membawa mereka ke puncak, ucap Tori. Sebetulnya bukan kondisi di sini yang mengancam, tapi yang menjaga lokasi ini. Apakah ada makhluk yang menjaga di tempat seperti ini? Kau akan tahu nanti. Mereka berdua pergi menuju puncak meninggalkan pasukannya. Setiap langkah yang diambil diperhitungkan dengan hati-hati. Salah melangkah sedikit saja, jiwa mereka akan melebur terkena lumpur panas yang mendidih. Tidak terkecuali bagi penghuni Jarga. Terdengar suara hewan yang marah. Akhirnya keluar juga, ucap Gabon. Gila, besar sekali anjing itu. Tori terkejut. Hei Beros, apa kau tidak mengenaliku lagi? Kata Gabon. Serigala itu mendekati Gabon sambil mencium baunya. Gabon hanya sebesar lutut serigala itu. Padahal Gabon sendiri memiliki ukuran tubuh yang cukup besar. Bisa dibayangkan sebesar apa serigala itu. Beros,
mulai mengenali Gabon. Ekornya bergoyang dan lidahnya keluar. Tapi Beros masih tetap waspada kepada Tori. Baginya, Tori adalah orang luar. "Hei Beros, jangan mengganggu dia. Dia temanku, oke?" ucap Gabon. "Aku mengerti sekarang. Kau meminta kita berdua saja yang pergi," sahut Tori. "Beros masih bisa memaklumi jika hanya ada satu kehadiran makhluk asing. Tapi jika banyak orang, Beros akan menggila," jelas Gabon. "Aku heran, kau sampai mengenal makhluk mengerikan ini. Cerita yang panjang. Beros, antar kami ke puncak." Tori dan Gabon naik di punggung Beros. Mereka tidak lagi khawatir akan salah langkah. Beros kebal terhadap lumpur panas, jadi dia tidak peduli jika harus menginjak atau berenang di lumpur panas. Tidak butuh waktu lama, mereka sampai di puncak. Beros berhenti di jembatan. Tidak mungkin baginya untuk menyeberanginya, karena ukuran tubuhnya yang sangat besar. Dari kejauhan terlihat beberapa makhluk yang memperhatikan Beros. "Hei, kenapa Beros kesini? Jarang-jarang makhluk itu kemari. Lihat, ada sosok di atas Beros." "Mana-mana? Iya, siapa mereka?" Tori dan Gabon turun dari punggung Beros. "Terima kasih Beros. Jangan lupa jemput kami nanti," ucap Gabon. Beros langsung pergi. Dulunya Beros adalah serigala kecil yang ditemukan hampir mati oleh 9 kesatria di Gunung Es. 9 kesatria tersebut salah satunya adalah Gabon, dan 8 lainnya adalah Jorga, Roka, dan lainnya. Beros berhasil selamat. Dia juga ikut serta dalam berbagai pertempuran. Dan mulai saat itu, Beros hanya mengenali 9 kesatria itu saja. "Tunggu, siapa kalian?" kata salah satu penghuni istana Jarga. "Sampaikan kepada Jorga, aku Gabon ada di sini," balas Gabon. "Tunggulah di sini." Penghuni istana Jarga sempat ragu. Tapi melihat Gabon datang bersama Beros, dia meyakini bahwa Gabon bukanlah musuh. Beberapa saat kemudian, orang yang dimaksud muncul. "Tidak aku sangka, kau masih hidup. Kau masih saja jelek seperti dulu," ucap Jorga. "Hah? Coba kau bercermin. Lihat dirimu seperti apa," balas Gabon. "Tidak ada yang salah dengan wajah tampanku ini," kata Jorga sambil bercermin di danau magma. "Terserah kaulah," ucap Gabon. "Kenapa kau kesini, Gabon? Dan siapa sosok ini?" tanya Jorga. "Dia adalah penguasa singa terbang. Aku enggan ingin mengatakan kepadamu, tapi tidak ada pilihan lain," jawab Gabon lalu menjelaskan semuanya. "Kau dari klan mana?" "Memang aku merasakan ada aura murni naga dalam dirimu, tapi aku tidak tahu banyak jenis naga sepertimu," tanya Jorga pada Tori. Sebetulnya aku juga tidak tahu. Aku bahkan dibesarkan di klan campuran. Tidak tahu asal-usulku dari mana." Tori mengarang cerita untuk menghindari pertanyaan yang merepotkan. Tidak perlu bersedih. Meskipun kita berbeda ras, kau tetaplah naga. Pintu kami terbuka buatmu," kata Jorga. "Terima kasih," Tori membalas.
Hei, bagaimana keputusanmu? Kenapa tidak kau jawab? Ah, sudah aku duga. Kau tidak akan peduli. Gumam Gabon. Gabon, lupakan. Bahkan dulu kita 9 orang saja tidak berhasil. Maaf, aku tidak membantu kalian, kata Jorga sambil menyembunyikan bahwa dia gemetar. Bukan karena takut, tetapi dia berusaha kuat di hadapan mereka. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Ayo kita kembali, kata Gabon. Tori, penguasa singa terbang, semoga kau berhasil, ucap Jorga. Mereka akhirnya pergi meninggalkan wilayah kerajaan Jarga. Klan Jarga ada naga api bersayap. Mereka juga memiliki umur panjang. Bahkan konon Jorga jauh lebih tua dari Gabon. Dan memang tidak terlihat bahwa Jorga melemah. Tetapi sebetulnya Jorga sengaja menutupinya. Dia tidak mau membantu bukan karena tidak mau. Ia disebabkan karena Jorga sudah dalam kondisi sangat lemah. Terlihat dia memaksakan dirinya. Tangannya sampai gemetar. Dan nafasnya terlihat berat. Sepertinya Jorga tidak mau membantu, bukan karena dia tidak mau, ucap Tori. Ya, kau benar. Dari dulu Jorga tidak pernah memperlihatkan kelemahannya. Aku tahu dia dalam kondisi yang buruk. Jika tidak, saat bertemu denganku, dia pasti akan langsung menyerangku. Jelas Gabon. Kita lakukan saja sebaik mungkin. Setidaknya Jorga cukup senang dengan kabar tersebut, kata Tori. Ya, kau benar. Tori dan Gabon kembali ke wilayah singa terbang. Banyak yang harus dipersiapkan. Waktu kurang 5 hari lagi. Seperti yang dijanjikan, semua akan berkumpul di padang kematian. Dan waktu terus berlalu. 2 hari sebelum keberangkatan, di sebuah ruangan besar, berkumpul beberapa petinggi singa terbang. Sedang berdiskusi rencananya. Tori, Sinta, dan Gabon duduk sejajar, sedangkan yang lainnya berada di tempat yang sewajarnya. Semuanya saling beradu argumen, saling berikan pendapat dan masukan. Tidak jarang juga saling cekcok karena berbeda pendapat. Diskusi sudah berjalan cukup lama, dan akhirnya sampai di penghujung pertemuan. Apakah ada lagi yang ingin berikan saran? Kata Sinta. Mohon maaf Nona pemimpin, bukankah belum dipastikan bahwa keempat kekuatan besar bersedia mengakui singa terbang sebagai negaranya? Ucap Igor, laki-laki tua dari klan kayu ahli racun. Coba jelaskan Igor, apa yang ingin kau sampaikan? Balas Sinta. Terima kasih Nona pemimpin. Jadi yang aku khawatirkan saat kita mengarahkan pasukan ke padang kematian, aku takut justru ini kesempatan bagi mereka untuk menyerang kita. Aku percaya dengan klan Jorga maupun klan Zen yang sudah jelas dekat dengan Tuan Gabon. Tapi 2 kerajaan lainnya masih tidak diketahui. Jelas Igor. Aku sependapat dengan Tuan Igor, sahut Orza dari klan Barba. Jangan membuat ragu semua orang Igor tua. Jika kau memiliki gagasan seperti itu, setidaknya berikan juga solusinya. Ucap Ratu dari klan Munde, ahli sihir dan panah. Oh, itu pasti Nona Unde. Oh, itu pasti Nona Munde. Untuk mengantisipasi serangan dari 2 kerajaan, cukup pasukan darat yang dikirim ke gurun kematian. Pasukan udara tetap berada di sini. Tidak ada pasukan yang lebih cepat
daripada pasukan udara yang kita miliki. Jelas Igor. Panggil aku Ratu, Igor tua, ucap Ratu. Aku paham apa yang kau maksud, Igor. Terima kasih atas sarannya. Apa ada lagi yang ingin berikan saran? Kata Sinta. Baiklah, sudah diputuskan. Semuanya persiapkan pasukan masing-masing. Saat waktunya tiba, dan tunggu instruksi selanjutnya, kata Sinta menutup pembicaraan. Akhirnya waktu yang ditunggu telah tiba. Seluruh pasukan singa terbang disiapkan. Klan Barba, klan Kayu, klan Munde, dan beberapa klan lainnya yang sudah masuk dalam bagian negara singa terbang. Penaklukan dunia di buku jiwa akhirnya dimulai. Hari yang ditunggu telah tiba. Seluruh pasukan singa terbang dikumpulkan yang berjumlah kurang lebih 100.000 prajurit dari berbagai klan. Seluruh prajurit nampak bersemangat karena perjalanan ini adalah momen yang tidak bisa dilewatkan. Aku sampaikan untuk terakhir kalinya. Perjalanan ini akan sangat berbahaya. Kita akan berhadapan dengan penghuni asli dunia ini dan akan menaklukkan menara jiwa. Yang ragu-ragu boleh mundur. Siapa yang tidak ingin ikut, bicaralah, ucap Gabon. Hening. Baiklah, aku rasa tidak ada yang memiliki nyali pengecut di sini. Kita akan siap berangkat, lanjut Gabon. Sorakan semangat seluruh pasukan menggema. Terlihat di raut wajah mereka sangat senang tanpa ada paksaan. Baiklah, seperti yang sudah direncanakan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, pasukan udara sementara akan tinggal untuk melindungi mereka yang tidak bisa berperang. Jika keadaan sudah benar-benar aman, pasukan udara akan segera menyusul, kata Tori. Tunggu Tuan Penguasa, kata salah satu makhluk yang menyerupai kambing. Apakah ada yang ingin kau sampaikan? Katakanlah, ucap Tori. Nama saya God. Saya mewakili semuanya. Makhluk lemah yang tidak tergabung dalam pasukan ingin ikut serta menemani Anda menaklukkan menara jiwa. Kami memang lemah, tapi pada dasarnya kami tetaplah seorang petarung. Izinkan kami untuk menyertai Anda, penguasa, kata God sambil menunjukkan rasa hormat sambil sedikit menunduk. Setelah God selesai mengucapkan kata-katanya, seluruh sosok yang dianggap lemah di negara singa terbang mulai bermunculan dengan pakaian dan senjata tempur mereka. Orang tua, wanita, dan anak-anak tidak ketinggalan. Bagaimana ini menurut kalian? Ucap Tori. Jika mereka sendiri yang meminta, biarkan kasih mereka kesempatan, jawab Sinta. Ya, benar. Ini adalah momen yang sangat penting. Wajar jika mereka tidak ingin ketinggalan. Aku setuju jika mereka mau ikut, saut Gabon. Baiklah. Kau dengar itu, God. Kalian boleh ikut serta, ucap Tori. Semangat mereka tidak kalah dari pasukan utama. Perjalanan menaklukkan menara jiwa adalah momen bersejarah yang tidak mungkin terulang dalam waktu dekat. Mereka menyadari tidak sekuat pasukan utama, tapi setidaknya mereka ingin berguna untuk momen itu dan sebagai kontribusi bahwa mereka juga bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk negara singa terbang. Terima kasih penguasa, ucap God. Baiklah, jika seperti ini, rencana kita ubah. Tidak ada yang tinggal di sini. Semuanya akan berangkat ke padang kematian. Dan aku akan menemani pasukan baru ini dengan sebutan Hun,
kata Tori. Akhirnya seluruh penghuni singa terbang tidak ada yang tinggal. Semuanya ikut menyertai perjalanan tersebut. Menara jiwa adalah pusat dunia tersebut. Untuk menguasai dunianya, harus menaklukkan menara jiwa. Perjalanan menuju menara jiwa tidak mudah. Banyak rintangan yang harus dihadapi untuk sampai di menara jiwa. Di menara jiwa juga ada beberapa ujian yang harus diselesaikan. Ada 7 tingkat wilayah di menara jiwa dengan kesulitan yang berbeda-beda, dan tidak sembarangan orang bisa memasuki menara jiwa. Hanya mereka yang telah membuka atau masuk ke dalam buku jiwa secara sengaja untuk menaklukkan buku jiwa. Pasir hitam membentang luas di daratan. Panas seperti menginjak batu bara yang memerah. Seperti itulah kondisi padang kematian, tempat penuh misteri sekaligus jalur utama menuju menara jiwa. Kurang lebih dari sekitar 100.000 prajurit singa terbang datang ke gurun kematian. Saat sampai di sana masih sepi, belum ada pasukan lain yang datang. Wah, baru pertama kali aku kemari. Sama, ternyata seperti ini kondisi padang kematian ya. Ini yang 3 kalinya aku kemari. Benarkah? Tuan, dari arah barat ada beberapa pasukan besar datang, kata salah satu pasukan pengintai. Akhirnya mereka tiba juga. Tidak lama kemudian muncul 3 pasukan besar dari 3 kerajaan. Klan Zen, klan Zenoid, dan klan Badbut. Keempat kekuatan besar berkumpul, dan hanya klan Jarga yang tidak terlihat. Oh, mereka itu ya, pasukan singa terbang. Ini baru pertama kalinya aku melihatnya. Sepertinya biasa-biasa saja, ucap pemimpin klan Zenoid, Arkan. Aku rasa mereka jauh lebih baik daripada pasukanmu, Arkan, sahut pemimpin klan Badbut, yaitu Emna. Oh, benarkah? Bagaimana jika kau mencobanya? Tantang Arkan. Siapa takut? Balas Emna. Kalian diamlah. Kita di sini bukan untuk saling bertikai, cegah Rozan, pemimpin klan Zen. Terima kasih sudah jauh-jauh datang kemari. Kalian pasti sudah tahu tujuannya, jadi aku tidak akan panjang lebar. Kita hanya perlu membuka jalan menuju menara jiwa. Selanjutnya penguasa singa terbang yang akan melanjutkan. Jika tidak ada yang ingin disampaikan, untuk menghemat waktu, kita berangkat sekarang, ucap Gabon. Mohon tunggu sebentar. Aku percaya dengan Tuan Leluhur Gabon, tapi menyerahkan sisanya kepada pemimpin singa terbang, aku agak ragu, kata Arkan. Arkan, kau? Biarkan saja, Rozan. Tidak hanya Arkan yang ingin tahu kemampuan penguasa singa terbang, cegah Roka. Lalu apa maumu? Ucap Gabon. Izinkan aku, Arkan, untuk menilai seberapa kuat penguasa singa terbang, kata Arkan yang sengaja meremehkan. Di sini maupun di alam Jagratara, klan Zenoid sama-sama menyebalkan, gumam Sinta. Baiklah, biar aku beri dia pelajaran, ucap Tori. Tori berjalan santai menuju di tengah-tengah pasukan. Oh, itu Tuan Pemimpin. Akhirnya aku bisa melihatnya bertarung. Benar, ini yang aku tunggu-tunggu. Oh, Anda memang sosok yang berani, ucap Arkan sambil datang menghampiri Tori. Tuan Arkan, hajar dia, hajar. Baiklah, apa bisa dimulai? Mohon bimbingannya.
Arkan bersiap menyerang. "Tunggu," ucap Tori. "Oh, apakah Anda ingin melawan bawahanku?" kata Arkan semakin meremehkan. "Kau, dan juga kau, kemarilah." Tori menunjuk Emna dan Rozan. Merasa tertantang, Emna dan Rozan langsung datang menghampiri Tori. "Oh, apakah kau ingin melawan seorang wanita? Tapi Emna bukanlah wanita lemah." Ucapan Arkan semakin menjengkelkan. "Baiklah, sekarang kalian bertiga majulah," tantang Tori. "Jangan melawak. Aku sendiri sudah lebih dari cukup melawanmu." Dengan mudah, Tori menghindari serangan Arkan. "Sudah aku bilang, kalian bertiga majulah. Keluarkan seluruh kemampuan kalian," ucap Tori sekali lagi. Arkan semakin kesal. Dia merasa dipermalukan. Tapi Emna dan Rozan juga bersiap untuk menyerang Tori. "Baiklah, bersiaplah. Aku tidak akan menahan diri," kata Emna. "Jangan menyesal," sahut Rozan. "Baiklah, aku juga tidak akan menahan diri. Bersiaplah babak belur," ucap Arkan. Arkan, Rozan, dan Emna benar-benar tidak menahan diri. Mereka serius mengeluarkan segenap kemampuannya. Masing-masing memiliki aura yang unik sebagai seorang pemimpin, terutama Rozan. Rozan menyadari bahwa Tori kuat. Sosok leluhur seperti Gabon bersedia tunduk pastinya ada alasannya. Tidak menunggu apa-apa lagi, mereka bertiga langsung serentak menyerang Tori dengan gaya bertarung masing-masing. Saat serangan mereka menyentuh Tori, ketiganya terpental saat petir emas menyambar turun ke arah Tori. Sepertinya Tori ingin segera menyelesaikan pertarungan. Tombak naga emas ada dalam genggaman Tori. Mereka bertiga terkejut mendapatkan serangan tiba-tiba. Mereka hanya mengalami luka ringan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Luar biasa. Pemimpin ternyata sekuat itu. Hebat. Seluruh pasukan singa terbang bersorak. "Aku sudah menduga. Kau sangat kuat. Aku menyerah," ucap Rozan. "Oh, aku juga menyerah," sahut Enma. "Sial," gumam Arkan. Selama beberapa tahun di dunia tersebut, Tori mulai terbiasa dengan tombak naga emas. Meskipun Tori masih belum bisa bertahan lama saat menggunakannya, tapi sudah banyak kemajuan. "Bagaimana? Masih ada yang ingin menantang penguasa singa terbang?" ucap Gabon. "Jika tidak ada lagi, persiapkan pasukan kalian dan segera kita berangkat." Sorakan semangat mengawali mereka. Perjalanan menuju Menara Jiwa akhirnya dimulai. Padang kematian menjadi saksi bisu bergabungnya 4 kekuatan besar di dunia tersebut. Padang kematian tidak menjadi masalah. Paling rintangan yang harus dihadapi adalah penghuni asli dari klan Batu. Meskipun cukup merepotkan, tetapi masih ditangani dengan mudah. Karena klan Batu mayoritas buta dan tuli, asalkan bergerak dengan cepat, klan Batu tidak menjadi masalah. Setelah melewati padang kematian yang memiliki suhu yang panas, mereka akan menemukan danau ketamakan. Sebetulnya danau ini sangat indah dan airnya sangat menyegarkan. Siapapun yang datang dari padang kematian pasti akan tergoda ingin segera masuk ke danau tersebut. Dinamakan danau ketamakan. Bukan danaunya yang bermasalah, tetapi penghuni danau tersebut yang memiliki sifat yang rakus dan kejam. Setelah itu mereka akan tiba di hutan bencana. Tidak ada yang aneh dengan hutan tersebut. Sama seperti hutan pada umumnya, hutan bencana sangat tenang,
sejuk, dan nyaman kelihatannya. Tempat yang sangat cocok untuk beristirahat setelah melewati padang kematian dan danau ketamakan yang sangat melelahkan. Namun lengah sedikit saja, bencana akan menghampiri. Hutan bencana adalah tempat yang paling berbahaya di dunia tersebut. Sangat nyaman tetapi juga sangat mematikan. Setelah melewati hutan bencana, baru akan tiba di menara jiwa. "Suamiku, apa kamu sudah yakin siap?" ucap Sinta. "Siap tidak siap, harus aku lakukan. Kita tidak bisa lebih lama lagi tinggal di sini, istriku," balas Tori. "Jangan memaksakan dirimu, suamiku," kata Sinta. "Tenang saja, aku tahu batasanku," jawab Tori sambil memegang kepala Sinta. 4 pasukan besar akhirnya berangkat. Makhluk lemah yang tidak kuat meneruskan perjalanan, terpaksa harus kembali ke tempat mereka sebelumnya. Perjalanan lebih jauh lagi. Terpaksa harus kembali ke tempat mereka sebelum perjalanan lebih jauh lagi. Di saat yang sama, dari arah belakang mereka ada satu pasukan besar yang menyusulnya. Pasukan tersebut berbeda dari yang lainnya. Seluruh pasukannya terbang dan hanya ada satu sosok yang berada di daratan, sedang menunggangi seekor serigala berkepala 3. "Apa kalian akan pergi tanpa aku?" ucap Jorga yang duduk di punggung Beros. Para pasukan langsung membuka jalan untuk Beros mendekat. "Makhluk apa itu? Ya, mengerikan sekali. Klan Jorga memang lain." Jorga langsung di depan bersama Gabon yang masih kuat berjalan sendiri, dan Roka yang duduk di atas tandunya. "Lama tidak bertemu, Beros," ucap Roka. "Bukannya kau menyapa aku, malah Beros yang kau pedulikan, Roka," ucap Jorga. "Kau selalu berisik seperti biasanya, Jorga. Kenapa kau kemari?" tanya Roka. "Benar, bukankah kau menolak untuk ikut waktu itu?" sahut Gabon. "Tidak ada alasan khusus. Aku hanya ingin mencari tempat kematian yang pantas. Mati dalam pertempuran adalah momen yang sangat aku inginkan," kata Jorga. Gabon dan Roka sama-sama terkejut. Mereka diam dan mungkin juga sepemikiran dengan Jorga. Padang kematian sangat luas. Sudah beberapa hari mereka melakukan perjalanan tersebut. Bertemu dengan klan batu masih bisa mereka atasi dengan mudah, tetapi banyak prajurit yang mati karena kelelahan. Ada juga yang berniat untuk mundur, tetapi tetap kematian yang mereka dapatkan. Sekali memutuskan untuk melewati padang kematian, harus tetap berlanjut meskipun kematian yang menjemput, daripada menjadi pengecut yang berujung maut. Setelah perjuangan yang cukup lama di padang kematian, akhirnya mereka tiba di ujung padang kematian. Ada ribuan lebih prajurit yang gugur di padang kematian. Puluhan ribu prajurit mengalami kecemasan, dan ada juga beberapa prajurit tangguh yang masih dalam kondisi kewarasannya.